Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Terima kasih telah mengklik video ini dan terima kasih untuk selalu stay tune dan menyimak terus. Ya, di video kali ini ya, saya membahas topik yang berbeda, tapi mungkin saja ini ada manfaatnya dan ada faedahnya buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau terkait sebagai kreator di YouTube ya. Jadi baru-baru ini ya sudah diinformasikan secara global ya, seluruh dunia, seluruh negara diinformasikan oleh YouTube bahwa sebagai kreator harus ya mendapatkan potongan pajak dari penghasilan yang dihasilkan dari YouTube sendiri. Dan ini akan berlaku paling cepat bulan Juni 2021 ini ya. Dan pemotongannya ini ya terkait dengan masalah pajak. Jadi pajak di YouTube juga ya, semua YouTuber akan kena, semua kreator di YouTube juga akan kena pemotongan. Pemotongannya itu tidak main-main ya. Dari 24% bahkan sampai ke 30%. Itu pemotongannya tergantung dari identitas kita, apakah kita perorangan, apakah kita perusahaan dan sebagainya. Nah, YouTube itu akan memotong semua. Jadi mungkin dalam video ini saya membahas panduan sedikit bagaimana caranya, karena sekarang YouTube meminta para kreator untuk menginformasikan ya untuk masalah pajak. Jadi perorangan ataupun pemilik channel YouTube yang sudah termonetisasi tentunya itu harus memperbarui informasi pajak yang mereka punya di Google AdSense. Kita tahu pendapatan para YouTuber yang datangnya melalui AdSense. Jadi setiap akun AdSense ya untuk para YouTuber itu harus diperbarui informasi pajaknya. Dan kalau tidak ada informasi atau kalau kita tidak memperbarui informasi tersebut, maka nantinya YouTube akan mulai dengan sendirinya memotong penghasilan para YouTuber itu mulai dari bulan Mei Juni dah paling cepat ya, paling cepat akan berlaku seperti itu. Akan ada pemotongan langsung begitu. Dan jadi yang tidak memperbarui informasi pajaknya sekarang, setelah mendapatkan informasi melalui email ataupun YouTube studionya, itu akan ditahan untuk pendapatannya sampai menginformasikan pajaknya tersebut. Dan tidak ada masalah untuk berapa income atau berapa revenue, berapa pendapatan yang dihasilkan dalam channelnya itu. Jadi misalnya contohnya hari ini ya, saya sudah menerima notifikasi tersebut. Terus kalau saya tidak memperbaruinya di hari ini, maka revenue untuk bulan ini itu tidak akan masuk di rekening. Jadi kita harus memperbarui supaya pembayaran itu bisa masuk pada bulan ini. Dan biasanya YouTube memberikan pendapatan menggaji gitu ya, di akhir bulan antara tanggal 21 sampai 26 setiap akhir bulan seperti itu. Nah, kalau tidak kita perbarui segera, maka YouTube akan menahan gaji kita. Jadi sampai bulan berlakunya nanti, sampai bulan Mei atau Juni berlakunya sistem pemotongan pajak dari YouTube ini, kita tidak memperbaruinya, ya kita bisa bayangin pendapatan dari bulan Februari, Maret, April, Mei akan ditahan begitu. Dan nanti di bulan Juni mulai berlaku sistem pemotongan pajak ini. Akhirnya selama 6 bulan kita tidak akan menerima pembayaran apapun dari YouTube. Karena kita tidak memperbarui informasi pajak atau mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh YouTube sendiri. Jadi formulirnya itu dikirim melalui email dulu. Informasi untuk memperbaruinya dikirim melalui email, lalu kita ikuti tautan yang ada, kita diarahkan untuk masuk ke akun AdSense kita semua ya, akun AdSense kita masing-masing. Nah, di situ juga sudah ada informasinya. Mungkin sedikit panduan saya bisa bagikan ke teman-teman ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, begitu saya sudah masuk di akun AdSense yang saya punya di sini
seperti yang terlihat di dalam gambar ini ya. Teman-teman bisa perhatikan, tambahkan info pajak ya. Di sini ada yang berwarna biru di sebelah kanan bawah sini. Jadi inilah akun AdSense saya ya. Saya masuk di sini. Nah, kelola info pajak seperti yang diinformasikan di sini untuk masalah pembayaran, dan penting sekali untuk periksa pakai informasi pajak tambahan diperlukan dari kita sebagai kreator ya. Semua kreator atau partnernya YouTube wajib mengirimkan informasi pajak, dan ini pun berlaku pada pembayaran yang telah akurat. Nah, di sini ada kelola info pajak, ada pelajari lebih lanjut. Saya coba klik di sini untuk pelajari lebih lanjut mengenai pembayaran di sini untuk YouTube channel kita sendiri ya. Ini bergantung pada lokasi. Google itu mewajibkan dari masing-masing kreator ya, diwajibkan untuk informasi pajak kepada Google dan di AdSense tentunya, dan tidak semua penayang itu diwajibkan sebenarnya. Jadi di sini cara mengirimkan informasi pajak itu kita klik login, pilih pembayaran, kelola setelah, kemudian di sini ada informasi panduan membantu untuk formulir yang sesuai dengan pajak Anda. Jadi setelah kita kirim informasi pajak, kita ikuti untuk meriksa bagian info pajak dan sebagainya. Dan di sini untuk alamat tempat tinggal permanen dan alamat resmi juga ya, tindakan ini juga akan memastikan formulir pajak akhir tahun ini misalnya seperti ada kodenya ini dikirim ke lokasi yang benar. Dan kalau kita ada di Amerika Serikat, ini bisa kita kirim ulang yang W9 dengan alamat resmi yang sudah kita perbarui. Ya, ada catatan seperti nama profil ya di sini. Kita harus informasi pajak sekaligus untuk profil pembayaran. Nah, kalau pembayaran ditangguhkan karena diwajibkan untuk memasukkan informasi pajak, tapi tidak kita berikan informasi pajak ini setelah tanggal 20 pada bulan ini. Nah, ini seperti ini keterangannya. Tidak berhak menerima pembayaran dan diakumulasikan ya, pembayaran di siklus tersebut ya, dan diakumulasikan ke pembayaran berikutnya. Jadi berdasarkan jadwal pembayaran yang kita tahu tanggal 21 sampai 26 ini, asalkan nilai minimum pembayaran sudah terpenuhi di tanggal 20. Dan untuk memverifikasinya juga di sini ya, Google tidak mewajibkan untuk menginformasi atau memperbarui informasi pajak penayang untuk informasi khusus terkait dengan persyaratan pajak Amerika Serikat gitu. Jadi buat teman-teman semua ya, saya kembali ke akun saya sendiri, contohnya seperti ini ya, panduan cara untuk mengelola info pajak di sini. Jadi sudah kita baca bersama dan saya klik tambahkan info pajak. Jadi saya sign in dulu di akun saya. Ini sekedar contoh ya, sekedar contoh buat teman-teman. Nah, dan muncul seperti ini. Jadi kita bisa baca di sini ya. Nah, ini kan akun AHA Pictures. Jadi saya pilih perorangan dan saya pilih berikutnya. Dan ini kita ditanya apakah penduduk Amerika Serikat atau warga negara sana. Saya bukan. Jadi saya pilih tidak. Nah, di sini ada dua macam jenis formulir pajak W8. Ada W8BEN, ada W8ECI di sini. Jadi karena saya perorangan dan bukan orang Amerika Serikat, ya. Jadi buat teman-teman, saya pilih di sini. Kita bisa baca dulu ya sebelum ini apa namanya. Kita nggak usah asal klik aja. Tapi kita baca dulu, ada formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kemudian yang W8ECI ini formulir paling sering digunakan untuk entitas bisnis atau individu non Amerika Serikat. Ya, jadi saya klik yang paling atas yang lebih sesuai dengan yang kondisi saya sendiri ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana panduan untuk mengelola pajak atau mengelola info pajak maksud saya di sini. Ya, saya klik. Kita tunggu. Nah, di sini muncullah formulir pajak W8BEN. Jadi pastikan informasi sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda ya. Dan formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum gitu. Nah, seperti ini. Nama individu, nah, nama saya Agus Haryanto. Kemudian ini ada nama DBA atau bisnis sebagai
entitas apa nih yang diabaikan gitu. Baik. Oke, saya klik negara. Karena DBA tadi di atas ini adalah opsional ya. Nama bisnis sebagai DBA, nama perusahaan yang berbeda dengan nama pemilik. Jadi entitas yang diabaikan dan adalah entitas bisnis yang dimiliki pemilik tunggal, bukan korporasi berdasarkan hukum pajak di Amerika Serikat, dan tidak dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya untuk tujuan pajak pendapatan federal Amerika Serikat. Dan ini biasanya terlihat di baris nomor referensi di formulir pajak. Nah, selengkapnya di sini bisa teman-teman klik di link yang biru ini. Nah, karena dia sifatnya opsional dan saya ini perorangan, jadi saya tidak mengklik di sana. Dan di sini kita baca untuk nomor identitas pajak ya, identitas wajib pajak di sini. Di sini seperti yang kita baca ya, ada TIN, nomor pajak di sini. Coba kita pelajari lebih lanjut. Nah, seperti ini. TIN tersebut adalah Taxpayer Identification Number yang di Amerika Serikat seperti ini. Nah, teman-teman bisa baca setelah mengklik link tersebut. Nah, ini formatnya dengan bahasa Inggris ya. Kita mungkin bisa pelajari pelan-pelan dengan membuka kamus bahasa Inggris Indonesia. Kemudian di sini banyak sekali ya. Tapi saya kembali aja ke halaman AdSense saya lagi. Jadi TIN asing ini kalau ada. Kemudian di bawahnya juga ada ITIN atau SSN Amerika Serikat. Jadi khusus buat yang punya bisnis di Amerika Serikat. Oke, di sini sudah. Ini saya pilih ini ya untuk alamat resmi ya. Nah, jangan lupa untuk bagi yang punya PO Box dicentang dulu di atasnya ya. Kalau ada baris halaman kedua tolong diisi. Nah, ini kota Praia, provinsi. Saya pilih Nusa Tenggara Barat, kemudian kode pos juga saya save di sini. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Oke, dicentang kalau memang tetap. Kemudian kita klik berikutnya. Dan di sini ada perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, teman-teman bisa pilih tidak atau iya. Nah, di sini saya pilih tidak, karena saya nggak ada perjanjian dengan pihak Amerika Serikat untuk mengenakan pajak di atas pembayaran yang dianggap sebagai pendaftaran yang bersumber di Amerika Serikat. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk menerima pembayaran. Nah, saya klik seperti ini. Dan muncullah formulir seperti ini ya, formulir W8BEN ya, hampir mirip gambarnya seperti di sebelah kanan nih. Dan di sini kita ada kolom untuk centang. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Jadi saya klik dan sertifikasi di sini ya, bisa teman-teman baca semua di sini ya. Jadi sertifikasinya ya pernyataan kita pribadi lah intinya di sini. Nanti bisa teman-teman baca semua dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu dan sebagainya ke bawah. Dan kita tanda tangan ya dengan nama kita sendiri sesuai dengan nama di AdSense, sesuai dengan nama di channel YouTube, dan saya pilih iya di sini. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan masih tersisa. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan sebagai bagian identitas pajak melakukan aktivitas? Nah, karena saya bukan ini ya karena saya perorangan, jadi saya pilih tidak ya. Saya menyatakan layanan diberikan wujudnya atau pilihannya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun. Nah, ini saya pilih. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya, itu pernyataan tertulis perubahan status. Nah, kalau teman-teman mau ubah status teman-teman di AdSense ya, terutama apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Jadi ada dua, kalian punya profil baru yang belum menerima pembayaran, atau kalian memberikan info pajak untuk profil yang pernah menerima pembayaran tapi belum menerima pembayaran. Jadi saya klik yang kedua ya, karena saya gunakan AdSense yang memang sebelumnya terus selalu dibayar begitu. Jadi saya klik ini, dan kalau ada perubahan bisa diisi opsionalnya. Lalu saya klik di sini, kita tunggu ya. Nah, muncullah seperti ini teman-teman. Jadi kelola info pajak sudah ini
sudah ya seperti yang teman-teman lihat, formulir W8BEN disetujui. Oke, jadi ada warna hijau disetujui untuk status saya, status disetujui, dikirim 9 Maret 2021. Dan ini artinya saya sudah dikonfirmasi oleh YouTube ya, artinya AdSense dan YouTube sudah menerima laporan saya atau informasi tentang kelola info pajak saya. Dan saya coba masuk di akun saya, bentar, saya coba masuk ke email saya untuk melihat apa hasilnya atau apa informasi dari YouTube. Dan inilah contoh formulir W8BN yang sudah saya isi ya, teman-teman bisa melihat ada nama saya di atas. Jadi saya sudah selesai untuk mengelola informasi pajak saya kepada YouTube. Nah, ini bisa kita download, kita simpan. Nah, jadi sekian dulu informasi dari saya ya. Begitulah panduan mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman yang belum tahu atau yang pengen tahu caranya mengelola informasi pajak teman-teman sendiri untuk channel YouTube kalian ya, atau untuk akun AdSense kalian. Jadi harapan saya semoga teman-teman bisa lakukan segera, karena kalau tidak dilakukan nantinya YouTube akan menunda pembayaran kalian sampai kalian mengisi atau melakukan konfirmasi seperti ini. Jadi bayangkan saja, untuk pemotongan pajak ini ya, resminya nanti akan dilakukan atau dimulai antara bulan Mei atau Juni 2021 ini. Nah, kalau kita tidak melakukannya dari sekarang tidak masalah ya, tapi pendapatan teman-teman semua akan ditunda sampai bulan Juni. Artinya bulan Juli nanti teman-teman akan terima pembayaran teman-teman semua sebagai YouTuber atau kreator, dan itu pun tentu dengan syarat dimonetisasi. Jadi tidak kita informasikan sekarang juga, maka pembayaran bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan ini akan dibayarkan pada Juli nanti, dan otomatis dilakukan pemotongan antara 24 sampai 30%. Jadi selama 5 bulan atau selama 6 bulan kita sebut ya, selama 6 bulan jadinya, karena pendapatan ini akan kita terima di bulan Juli. Itu kalau teman-teman tidak menginformasikan atau mengelola info pajak kalian. Nah, kalau kita bisa lakukan sekarang juga dan langsung di-approve atau diterima oleh YouTube sendiri atau pihak AdSense sendiri, maka ini normal akan kita terima tiap bulan untuk pendapatan dari YouTube sendiri atau dari AdSense sendiri, dan otomatis pemotongannya juga akan dilakukan. Oke, sekian dulu informasi saya, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kurang lebihnya dari penyajian dan visual yang saya bagikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Good luck semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.